Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membawakan materi yaitu Supply Chain Management. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ali Ramadhani dari kelas SI 23A dengan NIM 231031037. Jadi langsung saja, itu definisi supply chain management. Supply chain management adalah proses pengolahan aliran barang, informasi, dan keuangan dari awal pengadaan bahan baku hingga akhir produk sampai di tangan konsumen. Selanjutnya ada tahapan utama dalam rantai pasok, yaitu yang pertama ada pengadaan bahan baku. Perusahaan mencari dan menjalin kerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Pemilihan pemasok berdasarkan kualitas, biaya, waktu pengiriman, dan kendalanya. Contohnya itu seperti sebuah pabrik susu mendapatkan pasokan susu segar dari peternak lokal dengan memastikan bahan baku berkualitas tinggi. Yang kedua ada produksi. Bahan baku diolah menjadi produk atau barang setengah jadi. Produksi dapat dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi otomatis. Contohnya itu seperti pabrik elektronik mengelola bahan baku seperti kabel, sirkuit, dan casing menjadi perangkat elektronik seperti smartphone. Yang ketiga ada manajemen persediaan, mengelola stok barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi di gudang untuk memenuhi permintaan pelanggan, menghindari kelebihan stok yang menyebabkan biaya tinggi atau kekurangan stok yang mengganggu proses penjualan. Contohnya seperti gudang retail menyimpan stok sepatu dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan tanpa mengalami kekurangan barang di toko. Yang keempat ada distribusi, yaitu mengatur logistik dan transportasi untuk mengirimkan barang jadi dari pabrik ke distributor, pengecer, atau langsung ke konsumen. Contohnya seperti perusahaan makanan cepat saji mengirimkan bahan baku seperti daging, roti, atau sayur ke semua cabang melalui mitra logistik. Yang kelima ada pemasaran dan penjualan, mempromosikan dan menjual produk kepada konsumen melalui saluran distribusi seperti toko fisik, e-commerce, atau platform lainnya. Contohnya seperti toko online menawarkan promosi gratis ongkir untuk menarik lebih banyak pelanggan membeli produk. Yang keenam ada pengantaran ke konsumen, mengantarkan barang ke tangan konsumen sesuai pesanan, melibatkan mitra logistik atau transportasi internal perusahaan. Contohnya seperti layanan kurir seperti JNE atau Gojek mengantarkan paket dari gudang e-commerce ke rumah pelanggan. Selanjutnya ada pengolahan pengembalian barang, yaitu menangani barang yang dikembalikan oleh konsumen karena kerusakan atau kesesuaian alasan lain. Contohnya seperti konsumen membelikan sepatu yang ukurannya salah ke penjual online dan barang tersebut diproses untuk penukaran. Selanjutnya ada bullwhip effect. Bullwhip effect adalah fenomena dalam supply chain management di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen di tingkat retail menyebabkan fluktuasi yang lebih besar pada tingkat distributor, produsen, hingga pemasok. Efek ini menyerupai gerakan cambuk atau bullwhip di mana ujung cambuk bergerak lebih besar daripada pangkalnya. Selanjutnya gambaran SCOR model. SCOR model atau Supply Chain Operation Reference adalah kerangka kerja untuk memahami dan meningkatkan proses rantai pasok. Model ini terdiri dari 5 proses utama. Yang pertama ada plan atau perencanaan, merencanakan kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi, dan distribusi sesuai permintaan pasar. Contohnya seperti produsen minuman merencanakan jumlah botol yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan bulan depan. Yang kedua ada source atau pengadaan,
mengelola pemasok untuk mendapatkan bahan baku atau komponen yang dibutuhkan. Contohnya seperti pabrik elektronik membeli komponen seperti microchip dari pemasok terpercaya. Yang ketiga ada make atau produksi, mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya pabrik makanan yang mengelola tepung dan bahan lainnya menjadi roti. Yang keempat ada deliver atau pengiriman, yaitu mendistribusikan produk ke konsumen akhir atau tempat tujuan. Contohnya perusahaan logistik mengirimkan barang dari gudang ke toko retail. Yang kelima ada return, menangani produk yang dikembalikan baik karena cacat, salah kirim atau alasan lainnya. Contohnya konsumen mengembalikan pakaian yang ukurannya tidak sesuai ke toko online. Selanjutnya, studi kasus masalah dalam rantai pasok perusahaan fashion Zara. Zara adalah perusahaan retail fast fashion terkenal yang bergantung pada rantai pasok yang cepat dan responsif. Namun, pada masa pandemi COVID-19, Zara menghadapi masalah besar dalam rantai pasoknya yang mempengaruhi operasional dan distribusinya. Yang pertama ada identifikasi masalah utama. Adapun itu gangguan pasokan bahan baku, banyak pemasok Zara di Asia tidak dapat memenuhi jadwal produksi akibat lockdown, kekurangan tenaga kerja, dan pembatasan logistik. Ada keterlambatan pengiriman, distribusi barang ke toko-toko Zara di seluruh dunia tertunda karena pembatasan transportasi internasional dan blok di pelabuhan. Yang ketiga ada stok berlebih di gudang. Ketika toko tutup akibat lockdown, produk yang sudah diproduksi tidak dapat dijual tepat waktu menyebabkan overstock di gudang. Yang kedua ada penyebab masalah, yaitu ketergantungan pada pemasok tunggal di lokasi tertentu, yaitu Zara memiliki banyak pemasok bahan baku terpusat di Asia sehingga gangguan di wilayah tersebut memengaruhi keseluruhan rantai pasok. Yang kedua, kurangnya diverifikasi rantai pasok. Fokus Zara pada kecepatan produksi membuatnya terlalu mengandalkan pemasok tertentu tanpa memiliki alternatif lain. Ketiga, ketiadaan strategi untuk situasi krisis. Tidak ada rencana darurat untuk menghadapi gangguan global seperti pandemi yang menyebabkan keterlambatan dalam respon dan adaptasi. Adapun solusi yang mungkin dilakukan yaitu yang pertama, diverifikasi pemasok dan lokasi produksi, mengurangi ketergantungan pada wilayah tertentu dengan memperluas jaringan pemasok di berbagai negara. Yang kedua ada digitalisasi dan otomasi dalam rantai pasok, yaitu menerapkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence atau AI untuk memantau inventaris dan kebutuhan produksi secara real time. Yang ketiga ada pengolahan inventaris yang lebih fleksibel, mengadopsi strategi pull-based supply chain di mana produksi dan pengiriman barang dilakukan berdasarkan permintaan nyata, bukan perkiraan. Yang keempat ada pengembangan strategi mitigasi risiko, yaitu mempersiapkan rencana darurat untuk menghadapi situasi krisis seperti pandemi atau bencana alam. Yang kelima ada optimasi logistik dan transportasi, menjalani kerjasama dengan perusahaan logistik global untuk memastikan fleksibilitas dalam pengiriman barang. Jadi kesimpulan dari studi kasus tersebut yaitu rantai pasok Zara yang sebelumnya dikenal cepat dan efisien menjadi rapuh akibat gangguan global seperti pandemi. Untuk mengatasi masalah ini, Zara perlu menerapkan diverifikasi pemasok, digitalisasi rantai pasok, dan strategi mitigasi risiko yang terencana dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, Zara dapat memperkuat ketahanan rantai pasoknya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.